Perkenalkan, nama saya Komandi Wira Sanjaya dengan NIM 2015091074. Di sini saya akan mempresentasikan 3 artikel yang sudah saya kaji. Yang pertama, pengertian balance scorecard. Pengertian balance scorecard di sini saya mengambil dari 3 artikel yang sudah saya kaji. Artikel yang pertama yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi pada PT Mirota Nayan menggunakan IT Balance Scorecard. Pengertian IT Balance Scorecard di sini merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Van der Zee dan Van Gremberger pada tahun 1997. Metode ini merupakan pengembangan dari Balance Scorecard yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Kaplan dan Norton. Metode atau pendekatan pada Balance Scorecard digunakan dengan cakupan yang luas terhadap bisnis, industri, pemerintahan, dan organisasi guna menyesuaikan aktivitas bisnis dengan visi strategis organisasi. Artikel yang kedua yaitu penyusunan IT Balance Scorecard untuk pengukuran kinerja pusat SIM pada perusahaan daerah air minum PDAM Kota Malang. Pengertian Balance Scorecard di sini merupakan metode yang tepat untuk menentukan seberapa baik kinerja divisi TI dalam menunjang pengambilan keputusan demi sejalannya visi, misi, dan tujuan perusahaan pada 4 domain. Artikel yang ketiga yaitu audit sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan framework COVID dan IT Balance Scorecard studi kasus RSD Balung. BC di sini merupakan suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. BC membagi kinerja bisnis ke dalam 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, internal dan pertumbuhan. Selanjutnya masuk ke permasalahan penelitian atau objek audit. Permasalahan penelitian artikel yang pertama yaitu informasi yang dihasilkan oleh TI belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sistem masih sering down, dan yang dihasilkan oleh sistem tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Artikel yang kedua yaitu bagaimana deskripsi sasaran strategis pada setiap domain IT Balance Scorecard di PDAM Kota Malang. Permasalahan penelitian artikel yang ketiga yaitu bagaimana audit SIM RS di RSD Balung menggunakan framework COVID dan IT Balance Scorecard dalam rangka menilai sejauh mana SIM RS telah mencapai tujuan rumah sakit. Selanjutnya masuk ke framework dan domain audit. Karena ketiga artikel saya menggunakan framework yang sama yaitu Balance Scorecard, jadi dari framework Balance Scorecard ini keempat domain atau perspektif yang terdapat dalam Balance Scorecard yaitu keuangan, finansial, pelanggan, customer, proses kinerja internal atau internal business process, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 4 domain tersebut secara strategis memungkinkan manajemen dalam mengukur dan mengontrol kinerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Alat ukur ini merupakan suatu persyarat bagi manajemen penggunaan framework IT Balance Scorecard dalam mengevaluasi sistem di organisasi atau perusahaan merupakan salah satu dari banyak cara untuk menyesuaikan teknologi informasi. Selanjutnya masuk ke proses atau alur audit. Artikel yang pertama yaitu tahapan penelitiannya itu ada identifikasi masalah. Metode yang digunakan adalah observasi. Tahapan kedua ada studi literatur. Tahapan ketiga ada penentuan KPI yang menggunakan metode IT Balance Scorecard. Tahapan keempat yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang kelima pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Yang keenam pengolahan data menggunakan Weight Mean Score atau WMS. Yang ketujuh pengukuran kinerja TI menggunakan metode IT Balance Scorecard juga. Yang kedelapan ada tahapan analisis hasil pengukuran kinerja TI. Yang kesembilan ada tahapan penyusunan dan rekomendasi. Untuk artikel yang kedua penyusunan IT Balance Scorecard untuk pengukuran kinerja pusat SIM pada perusahaan daerah air minum PDAM Kota Malang. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Sebelum memulai langkah-langkah penelitian, hal pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan wawancara dan observasi pada pihak-pihak yang terkait di PDAM Kota Malang. Untuk subpoin nomor 1.1 yaitu wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur dengan narasumber bidang yang bersangkutan untuk mengetahui informasi terkait kinerja divisi TI
dan layanan yang digunakan pada PDAM Kota Malang. Wawancara tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Yang kedua, poin yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan, yaitu PDAM Kota Malang. Observasi dilakukan untuk menganalisa data-data apa yang diperlukan, mengamati kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem, serta memperoleh informasi tentang prosedur pelayanan dan pengumpulan sampel dokumen untuk memperoleh bukti tambahan yang dapat mendukung hasil wawancara. Yang kedua ada teknis analisis data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menerapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai domain. Tahapan yang ketiga ada mengidentifikasi interface goal. Tahapan pertama merupakan tahap yang merujuk pada tahapan goals, Cascade Framework COVID-5, yaitu mengidentifikasi enterprise goals. Mengidentifikasi visi misi, tujuan, dan strategi perusahaan diambil dari pengumpulan data dan informasi yang meliputi proses pengambilan data-data yang diperlukan, wawancara dengan sumber terkait, dan meninjau kondisi yang sebenarnya terjadi di PDAM Kota Malang. Data yang diperlukan meliputi data-data yang menjadi indikator dan dari balance scorecard, visi misi, tujuan, sasaran, dan strategis perusahaan pada PDAM Kota Malang. Yang keempat ada mengidentifikasi IT Department Goals. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi visi misi, tujuan, dan strategis divisi TI diambil dari pengumpulan data dan informasi yang meliputi proses pengambilan data-data yang diperlukan, wawancara dengan sumber terkait, dan meninjau kondisi yang sebenarnya terjadi di PDAM Kota Malang sesuai domain pada IT Balance Scorecard. Yang kelima ada mengidentifikasi IT Relate Goals atau relevansi divisi. Setelah melakukan penggalian data terkait visi misi, tujuan dan strategi dari perusahaan enterprise goals dan divisi TI atau IT department goals, maka tahap selanjutnya adalah mempelajari hubungan antara keterkaitan antara sasaran strategis yang ada di perusahaan dengan tugas pokok dan proses inti dari fungsi divisi TI. Kemudian memilih tujuan divisi TI mana yang sudah sinergi dengan perusahaan atau sasaran strategi mana yang relevan dan tidak relevan dengan divisi TI. Yang keenam ada menganalisis balance scorecard. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi sasaran strategis perusahaan menggunakan 4 domain balance scorecard, yaitu domain keuangan, domain pelanggan, domain proses bisnis internal, dan domain pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah itu, melakukan penyusunan pada peta strategi perusahaan berdasarkan visi misi, strategi, dan sasaran strategis yang dimiliki perusahaan. Ketujuh ada menganalisis IT Balance Scorecard untuk IT Department Goals. Yang kedelapan mengidentifikasi dan mendefinisikan KPI untuk setiap sasaran strategi divisi TI. Setelah penyusunan peta strategi perusahaan selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk setiap sasaran strategis pada divisi TI. Salah satu elemen kunci untuk mengukur level kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan serangkaian indikator kinerja utama yang dianggap relevan dan penting. Indikator kinerja kunci atau IKK atau Key Performance Indicator atau KPI merupakan kriteria yang terukur atau measurable dengan dianggap sebagai parameter kunci untuk menentukan keberhasilan organisasi. Masuk ke artikel yang terakhir, yaitu audit sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan framework COVID IT Balance Scorecard studi kasus RSD Balung. Tahapan yang pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah. Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengidentifikasi masalah adalah melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan melalui wawancara dengan tim SIM RSD Balung. Hasil dari studi pendahuluan dengan tim SIM RS dibandingkan dengan teori-teori terkait SIM RS untuk melihat apakah terdapat gap atau tidak. Jika ditemukan gap, maka hasil studi pendahuluan tersebut dapat dirumuskan menjadi masalah penelitian. Yang kedua ada identifikasi metode pemecahan masalah. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan metode dan penetapan metode yang akan digunakan untuk pemecahan masalah penelitian. Yang ketiga ada pengumpulan data. Sebelum melakukan pengumpulan data, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian yang akan digunakan. Jika validitas dan reliabilitas dilakukan pada instrumen penelitian kuesioner, uji validitas yaitu pengujian tingkat ketepatan menggunakan alat pengukur terhadap suatu gejala atau kejadian. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada editing, yang kedua ada coding, yang ketiga memasukkan data atau data entry atau pemrosesan. Yang keempat ada pembersihan data.
Tahapan yang kelima yaitu audit SIM RS. Tahapan yang keenam membuat laporan harian. Untuk selanjutnya masuk ke subjek atau pihak yang diaudit. Subjek atau pihak yang diaudit pada artikel pertama yaitu karyawan back office PT Mirotanayan Yogyakarta, manajer sistem, staf mechanical engineering, supervisor akuntansi atau keuangan, manajer keuangan, dan kepala bagian personalia. Untuk artikel yang kedua yaitu narasumber bidang yang bersangkutan untuk mengetahui informasi terkait divisi TI dan layanan yang digunakan pada PDAM Kota Malang. Yang artikel yang ketiga, subjek atau pihak yang diauditnya adalah uji yang digunakan adalah korelasi produk momen dengan bantuan komputer program SPSS. Selanjutnya masuk ke hasil audit. Artikel yang pertama yaitu analisis pengukuran kinerja teknologi informasi pada PT Mirotanayan menggunakan IT Balance Scorecard. Perspektif kontribusi perusahaan dengan skor 68,50%, di mana KPI pengendalian biaya TI memperoleh skor 61%. Tujuan TI bisnis memperoleh skor 62,25% dan produktivitas karyawan dengan TI memperoleh skor tertinggi 82,25%. Perspektif orientasi pengguna memperoleh skor sebesar 63%, di mana KPI kualitas produk TI memperoleh skor paling rendah 59,50%. KPI kepuasan pengguna memperoleh skor 60%, kemudahan penggunaan TI memperoleh skor 65,50%, informasi yang dihasilkan TI memperoleh skor 64%, dan KPI kontribusi pengguna memperoleh skor paling signifikan yaitu 66%. Berikutnya, perspektif penyempurnaan operasional berada di urutan ketiga dengan skor 61,44%, di mana KPI efektivitas pengembangan sistem informasi memperoleh skor 61,75%. KPI pemeliharaan TI memperoleh skor paling signifikan 65,50%. Layanan unit TI memperoleh skor 59,50%, dan KPI waktu perbaikan masalah TI memperoleh skor paling rendah yaitu 59%. Perspektif orientasi masa depan memperoleh skor paling rendah 57,63%, di mana 3 KPI dalam orientasi masa depan memperoleh skor di bawah 60%. Dengan rincian anggaran pelatihan TI memperoleh skor 58,25%, anggaran penelitian TI memperoleh skor 55,50%, jumlah staf ahli TI memperoleh skor paling rendah yaitu 55,0%, dan KPI inovasi produk TI memperoleh skor paling signifikan yaitu 61,75%. Untuk artikel yang kedua yaitu penyusunan balance scorecard untuk pengukuran kinerja pada perusahaan daerah air minum PDAM Kota Malang. Yang pertama ada domain keuangan. Cakupan yang tinggi adalah hasil dari upaya perusahaan untuk membangun pelayanan pasang baru dengan harga lebih terjangkau melalui program pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, sehingga pada tahun 2013-2014 dapat mencapai tambahan pelanggan lebih dari 9.000 sambungan per tahun. Yang kedua ada domain pelanggan. Pelanggan juga dimudahkan jika ingin mendaftar permasalahan baru dengan sistem online melalui website PDAM Kota Malang. Jika pelanggan tidak perlu datang ke kantor PDAM, tetapi cukup dengan mengisi biodata yang diperlukan pada website PDAM. Berdasarkan observasi pada dokumen Business Plan PDAM Kota Malang 2015-2019 pada subbab 3.5.2 terkait tarif pasang baru, menjelaskan bahwa sesuai SK Direksi nomor 17 tahun 2012, maka tarif sambungan baru standar adalah sebesar Rp998.000. Sedangkan khusus untuk MBR, tarif pasang baru ditetapkan berdasarkan SK Direksi nomor 13 tahun 2013 sebesar Rp500.000. PDAM Kota Malang tidak mengutamakan keuntungan dalam unsur pendapatan sambungan baru. Tarif pasang baru tersebut menurun dari tarif sebelumnya sebesar Rp1.250.000. Penurunan tarif pasang baru dimaksudkan agar biaya pasang baru lebih terjangkau oleh masyarakat dan peningkatan minat masyarakat untuk menjadi pelanggan perusahaan. Perusahaan telah memberikan subsidi yang cukup signifikan terhadap pelanggan dan kategori MBR. Dengan jumlah MBR sebanyak 12.250 sambungan, maka subsidi yang diberikan kepada pelanggan selama 2 tahun adalah sebesar 6.100.500.000. Itu 12.500 dikali 498.000. Subsidi tersebut juga mengurangi pendapatan perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada domain pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan pelaksanaan assessment center,
PDAM dapat mengukur dan memantau kompetisi pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena dapat dilakukan setiap didukung tenaga perusahaan telah memiliki tenaga yang bersertifikat dengan biaya yang lebih efisien. Assessment Center juga memungkinkan perusahaan memperoleh pegawai dengan spesifikasi yang lebih tepat sesuai kebutuhan. Sehingga dengan adanya SDM yang unggul, diharapkan proses bisnis PDAM berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan keunggulan operasional. Yang keempat ada domain proses bisnis internal. Yang pertama yaitu sistem pembayaran rekening sistem. Pembayaran rekening telah terintegrasi dengan proses bisnis lain seperti penutupan dan buka kembali serta akuntansi. Sistem pembayaran juga menyediakan web service sehingga pihak lain bisa memberikan pelayanan pembayaran secara online melalui perjanjian kerjasama. Perusahaan telah menjalin kerjasama pembayaran secara online dengan beberapa bank seperti Bukopin, BRI, Mandiri, dan BNI. Sedangkan kerjasama dengan non-bank yang cukup besar adalah dengan PT Pos. Semua kerjasama tersebut berhasil melaksanakan penerimaan pembayaran secara online dengan baik. Yang B ada sistem pencatatan pemakaian air. Pencatatan pemakaian air telah dilakukan dengan menggunakan handphone. Sistem ini memiliki keunggulan dengan tersedianya fasilitas foto dan GPS, sehingga akurasi pencatatan selama ini hampir mencapai 100%. Pencatatan dengan menggunakan HP telah dilakukan pada awal tahun 2011 melalui kerjasama dengan pihak swasta. Yang kecil ada sistem akuntansi. Mulai dari tahun 2014, perusahaan telah menerapkan sistem informasi akuntansi atau SI-Akun berbasis web yang terintegrasi antara anggaran, gudang, keuangan, dan akuntansi. Aplikasi ini dapat secara efektif dimanfaatkan untuk mengendalikan kondisi keuangan perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan masing-masing bagian. Yang terakhir ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis yang diterapkan perusahaan sangat membantu sekali bagi pelaksanaan tugas pegawai dan bagi manajemen perusahaan, khususnya sistem manajemen aset SPAM GIS merupakan perusahaan menggunakan aplikasi Small World yang dibangun pada tahun 2012. Untuk artikel audit sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan framework COVID dan IT Balance Scorecard, pada artikelnya tidak dicantumkan hasil auditnya. Selanjutnya masuk ke rekomendasi saran. Untuk artikel yang pertama, rekomendasi saran dari perspektif kontribusi perusahaan yaitu pengendalian biaya TI, tujuan TI dan bisnis, produktivitas karyawan dengan TI. Rekomendasi dari perspektif orientasi pengguna yaitu kualitas produk TI ditingkatkan, kepuasan pengguna juga, informasi yang dihasilkan TI, kemudahan penggunaan TI, kontribusi pengguna. Yang ketiga dari rekomendasi perspektif penyempurnaan operasional, waktu perbaikan masalah TI dan layanan unit TI harus dipercepat, efektivitas pengembangan sistem informasi, pemeliharaan TI. Yang keempat ada rekomendasi perspektif orientasi masa depan, jumlah staf ahli TI diperbanyak, penelitian TI terbaru dan pelatihan staf IT, inovasi produk TI. Untuk artikel yang kedua, rekomendasi yang diberikan terkait pengendalian biaya TI pada PDAM Kota Malang adalah dengan meningkatkan produktivitas divisi lain. Sejauh ini adalah kesempatan terbesar yang dimiliki untuk penghematan biaya. Rekomendasi yang diberikan terkait manajemen proyek TI adalah dengan menggunakan Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, yaitu panduan yang berisi pengetahuan dalam suatu manajemen proyek dan selalu diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Proses manajemen proyek menggambarkan dan membantu mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan oleh proyek, sedangkan proses yang berorientasi pada produk berfokus pada penciptaan dan pengiriman produk dari proyek. Artikel yang ketiga yaitu rekomendasi sarannya yaitu bagi RSD Balung hendaknya menerapkan suatu framework tata kelola TI bagi SIM-RS sebagai acuan dalam mengelola implementasi SIM-RS sehingga SIM-RS dapat dijadikan salah satu motor yang mendorong tercapainya tujuan RS. Baik, saya Komando Yurusnya, saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata.